Episode 29, Kepergok Selingkuh. Devon tidak bisa untuk tidak penasaran dengan siapa Elina pergi. Tadi pria itu tidak sengaja melihat sang kekasih di sebuah mall tengah jalan bersama laki-laki yang tidak dia kenal. Selama ini, Elina sangat jarang bertemu dengan teman laki-lakinya dan Devon bisa tahu siapa saja teman lelaki kekasihnya itu. Akan tetapi, saat ini Devon tidak mengenali pria yang tengah jalan berdua dengan Elina itu. Apalagi ada saat-saat di mana keduanya bergandengan tangan, sudah seperti sepasang kekasih saja. Devon mengepalkan tangan saat melihat pria itu merangkul Elina. Kenapa mereka terkesan akrab sekali? Sial, sebenarnya siapa pria itu? Apa Elina selingkuhan? Gumam Devon, dia seperti pengecut yang tidak mau nyamperin sang kekasih yang lagi digandeng pria lain. Entah kenapa Devon memilih diam dan hanya memandang hal tersebut dan dia justru mengikuti Elina dan sang pria dari belakang. Sudah seperti penguntit saja. Mereka mau nonton. Cih, akan kutanya kau di mana sekarang? Devon mengambil ponselnya untuk menghubungi Elina yang tengah mengantri di loket pembelian tiket nonton dengan si pria di depannya. Terlihat Elina merogoh tas karena mungkin mendengar bunyi panggilan. Halo, sayang, ada apa? Elina berjalan sedikit menjauh dari pria tadi. Dia bahkan bicara sambil berbisik. Sang pria hanya diam melihat Elina dan kembali mengantar di loket. Kamu di mana? Tanya Devon to the point. Aku lagi di luar. Devon mengernyit mendengar jawab Elina. Di luar mana? Sama siapa? Aku mau nyari makan. Sama Astri kok. Udah dulu ya yang. Nanti aku telepon lagi. Tuh, Astri udah mau ngantri ambil makan. Bye, sayang. Elina mematikan panggilannya begitu saja. Devon menggenggam ponselnya erat sambil melihat ke arah depan di mana Elina masuk ke dalam bersama pria asing itu. Entah kenapa Devon merasa jika Elina telah berselingkuh darinya. Dari dia yang sudah berbohong itu sudah bisa dipastikan jika Elina tidak jujur. Brengsek kau. Elina, selama ini aku selalu kasih kamu apapun. Tapi nyatanya kamu malah selingkuh di belakangku. Awas saja, Devon tidak mengikuti Elina lagi. Sudah cukup dengan apa yang dia lihat malam ini. Jelas-jelas Elina berbohong padanya mengatakan jika dia akan makan bersama Astri. Padahal kenyataannya dia pergi nonton di bioskop bersama dengan seorang pria. Devon sungguh tidak tahu jika Elina jalan dengan seorang pria dan dengan berani membohonginya. Devon yang baru saja bertemu dengan temannya pemilik mall ini dan memintanya untuk bekerja sama malah dipertemukan dengan sebuah fakta yang sangat menyakitkan. Sungguh Devon tidak menyangka jika Elina tega mengkhianatinya. Setelah itu, Devon memutuskan untuk ke apartemen Elina. Dia akan menunggu sang kekasih di sana, sedangkan Elina sendiri sedang tersenyum senang melihat adegan romantis yang nampak di layar bioskop. Dia tidak tahu jika Devon sudah memergokinya jalan dengan pria yang tidak lain adalah Ega. Elina berjanji akan jalan kencan sama Ega dan dia akan diberikan uang lagi. Tentu kan bukan hanya jalan saja. Ega minta plus-plus setelah menuruti keinginan Elina untuk nonton film yang menurutnya sangat membosankan. Kapan selesainya ini? Gumam Ega. Elina melirik ke arah pria itu dengan sewot. Baru juga mulai. Udah tanya kapan selesainya? Kamu tuh tinggal nonton dan nikmati filmnya. Bisik Elina. Ega mendengus. Kenapa dia jadi seperti seorang pacar yang nganterin kekasihnya nonton padahal tadi Ega cuma mau ditemani jalan-jalan dan makan saja. Aku mau ke toilet dulu. Pria itu kemudian berdiri dan berjalan keluar karena merasa bosan. Elina juga pasti tidak akan mau diajak enak-enak di dalam sana. Elina sendiri hanya mengedikkan bahunya. Yang penting dia bisa nonton film terbaru yang baru saja tayang. Sudah lama dia nggak nonton karena Devon begitu sibuk bekerja sama hingga waktu untuknya kini sudah sangat jarang. Devon melihat Instagram milik Clara. Wanita itu sekarang sudah jarang memposting foto di sana, padahal dulu Clara seperti tidak pernah absen untuk memposting kegiatannya di sana. Devon mengernyit ketika mencari ke bawah dan dia tidak menemukan fotonya yang dulu pernah diposting oleh Clara. Kenapa nggak ada semua? Apa udah dihapus sama Clara? Gumam Devon. Hatinya mencelos ketika foto-fotonya benar-benar sudah tidak ada di akun Instagram Clara. Hanya tinggal foto-foto milik Clara dan teman-temannya saja.
Padahal dulu Clara hampir tiap hari memposting foto dirinya yang diambil candid atau secara diam-diam dan langsung diposting oleh Clara. Clara begitu bangga membagikan fotonya dan memberikan caption yang begitu menyentuh. Devon tunanganku, Devon cintaku, Devon milikku atau apapun yang menyatakan kepemilikan wanita itu. Akan tetapi, sekarang semuanya sudah tidak ada. Entah kenapa mengetahui fakta ini, Devon benar-benar merasa hatinya aneh. Ada perasaan sesak yang mengganjal. Clara selama bertahun-tahun mencintainya secara menggebu-gebu. Bahkan saatnya dia memperkenalkan Elina sebagai kekasihnya, Clara tetap mencintainya. Namun, dalam beberapa bulan ini wanita itu benar-benar berubah dan melupakannya. Apa sesakit ini yang dulu kamu rasakan? Clara, saat melihatku bersama Elina, bahkan kamu pernah melihat kami berdua di atas ranjang tanpa memakai busana. Pantas saja kamu memilih putus karena mencintai pria sepertiku ini tidak pantas. Aku pria brengsek yang tidak menyadarinya ketulusan cintamu. Padahal jelas-jelas kamu cinta mati sama aku. Gumam Devon menatap foto Clara. Dia rindu wanita itu yang mencintainya dengan tulus. Rindu bagaimana dulu Clara setiap hari selalu neror chat sampai membuat Devon bosan. Rindu ketika ditelepon Davy hanya disuruh menjemput Clara dan mengantarkan ke kampus. Dulu Devon tidak menyukai Clara karena cintanya yang seperti itu. Dia risih karena Clara terlalu menempel padanya. Padahal Clara melakukan itu hanya karena ingin bisa dekat dengannya yang terlalu cuek. Clara, aku baru sadar kalau dicintai olehmu itu menyenangkan. Devon tersenyum, sendu, merasa miris karena sekarang Clara seperti tidak tergapai. Wanita itu terang-terangan berpacaran dengan dosennya di kampus. Binar matanya yang dulu selalu menatapnya penuh cinta, kini hanya ada kekecewaan dan mungkin kebencian. Devon merasa kehilangan. Kenapa dia baru menyadari semuanya setelah Clara memilih pergi? Dulu dia selalu menolak Clara dan mengatakan jika dia hanya menganggap Clara sebagai adiknya. Devon menyayanginya sebatas saudara. Ah, kenapa dulu dia begitu naif dan langsung terjerat cinta Elina? Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Devon masih berada di dalam apartemen Elina dan dia memang sudah hafal sandi pintunya, jadi bisa leluasa untuknya masuk ke dalam. Devon sekarang sedang duduk di dapur. Baru membuat kopi karena ingin menunggu kepulangan Elina. Sepertinya, kekasih itu sudah pulang karena terdengar langkah kaki masuk. Devon sebenarnya berniat menginterogasi Elina karena tadi jalan dengan pria lain. Pria itu bergegas keluar dari dapur dan akan langsung menyambut Elina dengan berbagai macam pertanyaan. Akan tetapi, Devon terkejut saat melihat pemandangan di hadapannya saat ini. Elina tengah berciuman panas dengan pria tadi jalan dengannya dan mereka melakukannya di atas sofa. Posisi mereka begitu intim dengan Elina berada di bawah, sedangkan pria itu berada di atas Elina dengan rakus mencumbu bibir wanita itu. Elina, apa-apaan ini? Seru Devon membuat kedua pasangan mesum itu langsung terkejut dan menoleh seketika. Bola mata Elina langsung melebar dengan rahang yang jatuh ke bawah. Devon bersambung.